Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Edi Cahyono, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang riset problem atau permasalahan penelitian. Dalam pembahasan kali ini ada 4 sub pembahasan penting, yaitu yang pertama tentang konsep dasar masalah penelitian, yang kedua tentang sumber masalah penelitian, yang ketiga ciri masalah penelitian yang baik, dan yang terakhir adalah penugasan untuk para mahasiswa. Baiklah, mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang konsep dasar masalah penelitian. Kalau kita berbicara tentang masalah adalah sebuah kesenjangan antara harapan dan realita atau fakta. Jadi kalau digambarkan, masalah itu bercabang. Ya, jadi tidak ketemu ujungnya antara harapan dan realita atau fakta yang ada. Jadi di situ ada gap, ya, ada kesenjangan. Nah, itulah yang disebut sebagai masalah. Masalah penelitian umumnya memiliki 2 jenis atau 2 tipe, yaitu praktikal dan yang kedua masalah theoretical. Masalah praktikal adalah masalah yang biasanya itu diperoleh langsung dari perusahaan atau organisasi, atau yang biasa disebut sebagai fenomena riset. Ya, sebagai contoh, di perusahaan X selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan tingkat kinerja karyawan. Dalam hal ini, harapan dari sebuah perusahaan, dalam hal ini perusahaan X, adalah kinerjanya atau kinerja karyawan yang tetap stabil. Nah, itu yang diinginkan atau bahkan bisa meningkat. Tetapi faktanya malah justru menurun. Nah, inilah yang disebut sebagai permasalahan atau masalah praktikal. Selanjutnya adalah masalah theoretical, yaitu masalah yang biasanya bersumber dari hasil riset terdahulu. Umumnya diperoleh dari apa yang disebut dengan mapping jurnal. Ya, yang kemudian dari hasil mapping jurnal itu diperoleh sebuah sintesis atau sebuah kesimpulan. Ya, misalnya dari hasil kajian riset 10 tahun terakhir, ya, tentang hubungan antara variabel, misalkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan, itu diperoleh kesimpulan, ya, atau diperoleh hasil bahwa selama 10 tahun terakhir masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian atau hasil penelitian yang belum simpul. Ya, ada yang mengatakan hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja karyawan itu berpengaruh positif, ada yang mengatakan berpengaruh negatif, ada yang mengatakan signifikan, maupun ada yang mengatakan itu tidak signifikan. Nah, itulah yang disebut sebagai masalah theoretical. Nah, penelitian yang baik, ya, seharusnya itu mengandung 2 unsur dari permasalahan tersebut, sehingga nantinya penelitian yang dihasilkan itu memiliki kontribusi yang nyata, ya, baik bagi kepentingan praktikal maupun untuk kepentingan theoretical. Jangan sampai membuat sebuah penelitian itu yang tidak ada masalahnya. Nah, itu justru nanti malah akan menambah masalah. Nah, itu berbahaya itu. Nah, pembahasan selanjutnya, ya, tentang sumber masalah penelitian. Ada beberapa sumber masalah, ya, ada beberapa sumber masalah penelitian. Ya, yang dalam pembahasan kali ini ada 5 hal penting. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi atau individual.
Nah, masalah penelitian dapat diperoleh ya melalui pengalaman pribadi. Nah, misalnya sebagai akademisi dapat menemukan permasalahan tentang keakademisiannya. Ya. Sebagai seorang praktisi di dalam sebuah perusahaan, ya dapat menemukan permasalahan di perusahaannya dan seterusnya. Yang kedua, sumber masalah ya, bisa dari hasil dan saran penelitian terdahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membaca di bagian keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya pada jurnal-jurnal nasional maupun pada jurnal-jurnal internasional bereputasi. Dari situlah peneliti bisa memperoleh inspirasi ya, tentang permasalahan penelitian. Yang ketiga, dari sumber kepustakaan. Nah, ini bisa dari buku teks, bisa dari jurnal nasional ataupun jurnal internasional yang bereputasi, dari laporan-laporan penelitian dan sebagainya. Yang keempat, forum pertemuan ilmiah atau forum diskusi. Nah, dengan menghadiri seminar, simposium, kolokium, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. Nah, biasanya para peneliti menemukan inspirasi dari forum-forum pertemuan tersebut. Ya, kemudian yang terakhir sumber permasalahan penelitian yaitu dari observasi atau pengalaman langsung. Ya, hasil observasi dan pengamatan langsung ya dimanapun kita berada itu juga merupakan sumber inspirasi untuk menemukan masalah penelitian. Di sekolahan, di kampus, di pasar, di kantor, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya di bagian berikutnya adalah ciri masalah yang baik. Nah, ciri masalah yang baik dalam pembahasan kali ini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, harus memiliki kontribusi yang nyata. Ya. Artinya benar-benar masalah yang real ya, dan sedang menjadi sorotan banyak pihak, ya, baik akademisi maupun praktisi. Selain itu juga harus mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, masalah yang baik itu bukan merupakan pengulangan, ya, bukan merupakan pengulangan terhadap penelitian sebelumnya atau penelitian-penelitian terdahulu. Baik dari sisi permasalahannya, dari sisi model penelitiannya, maupun dari sisi metode yang digunakannya. Itulah yang disebut sebagai orisinalitas dalam sebuah penelitian. Jadi masalah yang baik itu harus memiliki tingkat orisinalitas penelitian yang tinggi. Dan yang ketiga, yaitu permasalahan penelitian harus memiliki derajat kelayakan yang baik, yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan secara komprehensif, dilihat dari sisi waktu dan biaya, keterampilan, maupun fasilitas dan sumber daya yang dimiliki. Yang berikutnya adalah contoh permasalahan penelitian ya, yang sudah dituangkan dalam bentuk artikel publikasi. Nah, ini bisa kalian semua lihat, ya, bisa semua mahasiswa bisa melihatnya dengan cara mengunjungi Google Scholar saya. Nah, caranya adalah silahkan diklik di bagian Google Scholar dari slide ini, ya di bagian gambar Google Scholar. Kemudian semua mahasiswa bisa mendownload ya, beberapa penelitian saya di situ. Nah, di sana tersedia penelitian saya baik yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun di jurnal internasional bereputasi. Silahkan bisa di download dan bisa dibaca. Kemudian yang terakhir dari pembahasan kali ini adalah tugas untuk mahasiswa. Ya. Silahkan untuk semua mahasiswa nanti setelah ini silahkan direnungkan, ya, kemudian temukan permasalahan penelitian,
Ya, setelah menemukan ya kira-kira apa permasalahan yang bisa diangkat, kemudian tuliskan dan dipresentasikan besok di sesi yang akan datang. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini tentang problem riset atau masalah penelitian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dan terima kasih.